يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dengan izin Allah Azza wa Jalla kita insyaallah akan melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masih dalam kelanjutan pembahasan adab dan arahan ulama berkenaan dengan membaca Al-Quran. Kita mulai dari perkataan beliau rahimahullah wa yanbaghi li talil Qur'anil 'azimi an yanzura kaifa lutfillahi ta'ala bi khalqihi bi isali ma'ani kalamihi ila afhamihim. Seyogyanya, hendaknya ya, bagi orang yang membaca Al-Quran Al-Azim itu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berlembut atau berlemah lembut kepada makhluknya dengan menyampaikan makna firman Allah kepada akal-akal mereka. Bagaimana kemahalembutan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya dengan isal ma'nal kalam, yaitu menyampaikan makna kalam Allah ke pemahaman atau akal-akal manusia. Itu begitu lembut, begitu halus. Terutama bagi yang sering tadabbur, maka dia merasakan dan sangat mengapresiasi dan betul-betul memberikan nilai yang tinggi pada nikmatan ini, yaitu nikmat faham terhadap kalam Allah Azza wa Jalla. Kadang manusia semakin faham dengan kalam Allah disebabkan musibah yang menimpanya. Kadang semakin faham akan kalam Allah disebabkan ketulusan dan keikhlasannya ketika membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kadang memang karena pengalaman hidup. Al-Quran semakin kita baca maka semakin ada refleksi yang bisa kita cerminkan di kehidupan nyata kita atau kehidupan orang lain atau kehidupan bangsa dan negara. Anda masih teringat salah satu guru Anda dan juga mungkin pernah Anda ceritakan di sini, yaitu Ustadzuna Al-Ustadz Wahyud Bakhtiar hafizahullah. Beliau ahli sejarah, pakar tarikh Islam. Kalau beliau isi kajian tentang kisah dan sejarah masa lalu, yaitu tentang para nabi, peperangan dan seterusnya, itu seolah-olah kita melihat dengan mata langsung melalui lisan beliau. Lalu ketika masih sekolah di pesantren, beliau menyebut suatu faedah, yaitu jika antum punya kitab bahasa Arab, dulu kan kita waktu masih sekolah, masih di Al-Irsyad, masih sekolah SMA, ya tentu kita tidak bisa begitu aja buka kitab Arab, kita baca dengan sempurna, enggak. Masih belajar jauh kita. Kata beliau, kalau antum punya kitab, ya antum beli bahasa Arab, kitabnya isinya Arabik gitu, kitab ulama, maka simpan, jangan dikasih ke orang, jangan apa, simpan.
mungkin sekarang antum nggak bisa baca, namun kelak beberapa tahun kemudian antum bisa baca dan faham isinya. Dan itu faedah tersebut terngiang sampai puluhan tahun di benak anak sampai sekarang, dan selalu sering anak ucapkan faedah ini ke majelis-majelis. Manusia itu insya Allah mengalami improvement, development, perkembangan ilmu dan pengalaman. Seiring berkembangnya ilmu dan pengalaman itu, experience, itu semua akan membangun makna-makna yang lebih baik, lebih dalam atau lebih variatif, lebih besar, lebih luas cakrawala nuansa keilmuannya. Maka kalau dia dulu baca buku 20 tahun lalu, buku yang sama dia baca sekarang, mungkin ada tambahan-tambahan faedah atau pemikiran yang bertambah. Berbeda. Dahulu ketika kita masih kecil, masih tadarusan di surau atau di langgar, kita mungkin membaca tentang Qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Maka itu hanyalah suatu hafalan yang kita nggak ngerti maknanya, tapi tahu kafirun berarti orang kafir. Namun sekarang ketika kita membaca, maka tidak sekadar kita hanya tahu ini al-kafirun artinya orang-orang kafir, melainkan ada makna-makna yang kemudian terundang di benak ketika kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan begitulah manusia dengan belajar seiring berjalan waktu, maka hal yang dulu dia baca dengan sekarang dia baca hal yang sama secara lafal, tetapi refleksinya berbeda. Semakin dewasa, semakin banyak pengalaman, semakin banyak ujian dihadapi dan seterusnya. Semua orang ketika dulu membaca walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat dan seterusnya, mungkin dulu biasa karena baru sekali baca itu, baru sekali baca tafsirnya. Tapi setelah bertahun-tahun lamanya dan mengalami banyak perubahan, ujian, maka dia baca ulang itu, ditadaburi ulang, jauh lebih berkesan, lebih banyak lagi hal-hal itu. Manusia itu improve dengan izin Allah. Belajar manusia itu, sadar atau enggak sadar. Nah, di sini perhatikan bagaimana Allah Ta'ala begitu maha lembutnya dia mentransfer ilmu pengetahuan, refleksi, pengalaman, dan hal-hal lembut yang masuk ke akal kita sehingga memperkaya makna dan tadabbur. Bahkan mau dikatakan misal saja, penjelasan misal dalam kajian misalnya, ada Ustadz A yang mungkin baru lulus LIPI atau Madinah menjelaskan tentang suatu ayat, bahkan disebutkan tafsiran ulamanya bagaimana. Antum mendengarkan. Ada Ustadz B yang beliau usia 40 tahun atau bahkan lebih, ya mungkin enggak begitu banyak membawakan kalam ulama, tapi bukan kalam ulamanya yang kita cela atau bukan kita merendahkan kalam ulama, tapi kita mendengar ucapan orang yang merefleksikan ayat-ayat Allah dengan nuansa pengalaman hidupnya, pemaknaan betul-betul. Ternyata kontekstual itu kerap kali lebih berbicara dibandingkan tekstual. Sehingga masuk ke kita makna-makna ayat ini betul-betul terefleksikan sesuai dengan penjabaran ustadz yang mungkin juga udah merenungi lebih dalam dengan pengalamannya dan pengamalannya. Ini semua adalah salah satu efek kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Kita melihat orang-orang tua, mereka kalau bicara pelan-pelan, mungkin karena mohon maaf penyakit, mungkin karena sangat berhati-hati disebabkan sudah banyak pengalaman hidup. Sementara yang muda cepat ngomongnya dan memang Masya Allah dahsyat. Tetapi yang masuk ke kalbu kita dan Allah izinkan itu masuk ke akal kita yang lembut itu, maklumat yang lembut itu justru lebih
condong kepada yang berusia ini, padahal lamban cara ngomongnya, tapi seperti reflektif gitu. Ini hal-hal lembut dari Allah Azza wa Jalla. Seandainya coba tidak ada harganya lagi kalam orang tua, maka udah gak ada artinya manusia ketika usia tua. Tapi ternyata Allah Maha Adil. Seandainya hasil dari AI dan ChatGPT dan semisalnya itu betul-betul sesuai dengan emotion manusia, nuansa hati manusia, maka manusia udah gak ada harganya lagi. Tapi sedahsyat apapun ya, skrip yang dibuat oleh AI gak bisa menyamai apa yang dibaca atau ditulis oleh manusia langsung. Gak bisa. Karena apa? Nuansa perasaannya gak masuk. Kaku. Ya. Walaupun dilatih AI ini untuk betul-betul apa? Betul-betul di training supaya mirip tulisannya dengan tulisan fulan. Di dunia barat, baik di USA, di UK atau Eropa pada umumnya, di negara-negara yang memang sudah negara yang kelas tinggi ya kemajuannya, sebenarnya lagi hangat dibincangkan tentang masalah jobs, pekerjaan-pekerjaan yang mana banyak perusahaan memangkas pekerja. Sebagiannya di PHK, kalau bahasa kita di PHK, karena untuk dipangkas untuk pengiritan budget pengeluaran. Karena sekarang sudah bisa menggunakan AI. Tapi ada beberapa middle class perusahaan atau lower class, yaitu yang bawah, perusahaan yang bukan raksasa, bukan. Itu justru tidak mau menggunakan AI. Sebabnya apa? Sebabnya nuansa perasaan yang ada di kalbu manusia itu enggak bisa ditiru oleh robot atau chatbot dan semisalnya. Sebagian novelis ya, itu sampai novelis maksudnya author penulis novel ya. Kan mayoritas buku barat itu novel, Pak. Bukan non-fiction, novel. Nah, banyak para penulis novel di barat itu mulai risih dan merasa tersaingi dengan adanya AI ini. Karena sebagian fitur di sebagian AI, sebagian aplikasi AI itu memang bisa dilatih untuk membuat story, membuat cerita-cerita. Ya, jadi ngarang cerita dalam sekejap bisa berapa halaman itu ada seperti itu. Bahkan bisa membuat fairy tale, yaitu dongeng-dongeng yang bersambung banyak. Itu bisa dilatih seperti itu. Dan dilaporkan di Amazon ini Amazon.com ya. Itu kan perusahaan besar untuk menjual segala hal ya. Di antaranya buku. Baik secara electronic book atau buku cetak ya. Di bagian buku, penjualan buku Amazon, itu dilaporkan sebagian dari penulis dadakan itu menerbitkan buku dan menjualnya ke Amazon. Ya bacanya beda, kalau British Amazon, kalau American Amazon atau semisal itulah ya. Kalau Sunda mah Amazon, nah gitu ya. Nah, karena apa? Ini mereka penulis dadakan ini mentrain atau melatih AI untuk membuat cerita, ya, membuat narasi cerita panjang dan jadi buku. Dan itu memang udah banyak tuh. Antum bisa lihat juga di Google Books, ada aplikasi namanya Google Books. Itu lebih banyak lagi itu buku-buku yang dijual di situ. Dan ada kemudian setelah autornya, setelah sama penulisnya ditulis kemudian dibantu oleh AI. Dan memang tulisnya Masya Allah. Ya. Maka kata sebagian novelis atau sebagian penulis mereka mengatakan,
Ini kita gimana mulai tersaingi. Ada seorang novelis bilang, saya bertahun-tahun berkarya dan seterusnya, tiba-tiba dalam hitungan menit bisa ditiru gaya tulisan saya oleh AI ini. Kecewa dia. Ya. Taib sekarang jemaah, Allah Subhanahu wa taala pernah menantang orang-orang kafir Quraisy dan siapapun untuk an ya'tu bimithlih, yaitu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Dulu di zaman Nabi SAW, Al-Quran ini kesusastraannya itu sangat tinggi. Tidak ada yang menandinginya, bahkan menyamainya pun nggak sampai. Itu disepakati oleh kafirnya dan muslimnya. Allah tantang. Dan huruf-huruf muqatta'ah yang dalam Al-Quran, Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu sebenarnya semua ada maksud tahaddi, yaitu maksudnya apa? Menantang orang-orang penyair-penyair untuk bisa mendatangkan syair atau narasi yang ada huruf-huruf seperti itu. Ternyata nggak ada yang bisa. Allah Ta'ala jaga ini Al-Quran, keotentikan kesusastraan bahasa Arabnya di atas mereka semua. Yang ketiga itu namanya syair, itu begitu canggihnya mereka, bahasanya itu bahasa terbaik dunia ketika itu, sampai sekarang juga itu bahasa Arab. Syairnya, kesusastraannya tinggi sekali. Tapi semua syuara nggak ada yang bisa menyamai feel yang ada dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya. Chemistry dari ayat-ayat Al-Quran nggak didapat dalam syair-syair itu. Itu diakui oleh orang-orang kafir juga ketika itu. Sampai sekarang. Begitu juga influence dari membaca ayat Al-Quran terhadap ketenangan hati, itu nggak bisa didapat dari syair sehebat apapun. Lihat bagaimana betapa maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan adanya Al-Quran ini, novelis yang bertahun-tahun betul-betul mengukir karyanya betul-betul, manusia pun tidak ada yang bisa mengikuti style tulisan beliau, tulisan dia. Tapi kemudian AI dalam beberapa kejap hanya diberikan buku-bukunya, dikopas buku-bukunya atau dikopas terus diberikan prompt, yaitu prompt itu apa namanya, spelling apa namanya prompt itu ya, kata kunci atau instruksi ya, perintah, instruksi. Buatlah tulisan yang senada atau searah dengan buku-buku ini. Itu ternyata bisa. Tapi jangan pernah antum bikin prompt, buatlah ayat-ayat baru. Wah, ini bisa kafir nanti, jangan. Buatlah ayat-ayat untuk menandingi Al-Quran. Enggak, jangan, ini kafir. Tapi kalau ada yang seperti itu, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Dan orang gak bakal ada yang percaya. Gak bakal. Ini merupakan kemahan lembutan Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran, sehingga gak bisa ada yang menandingi, menyamai, mendekati, bahkan gak bakal bisa. Ya begitu. Itu kemahan lembutan Allah. Maka pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha lembutnya menyampaikan makna firman Allah Ta'ala kepada pemahaman-pemahaman manusia ini, ke akal-akal mereka. Wa an ya'lama anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Bagi yang membaca Al-Quran, hendaklah dia mengetahui bahwa apa yang dibacanya itu bukanlah perkataan manusia. Hendaklah dia tahu itu. Wa an yastahdira 'azamatal mutakallimi subhanahu wa yatadabbara kalamah. Dan hendaklah dia mengetahui, hendaklah dia menghadirkan keagungan Allah Ta'ala yang berfirman, yang mengatakan kalimat ini, yaitu keagungan al-mutakallim, itu Allah yang mengucapkan atau mengatakan ini sebagai kalam Allah. Wa yatadabbar kalamah, dan merenungi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur, merenungi kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi
lafal tadabbur itu dari segi zat kata tadabbur itu sendiri ada isyarat dan makna. Tadabbur huruf ta-nya ini tambahan. Dan asli akar katanya dari 3 huruf. Dal, ba, dan ra. Dubur. Dan dubur itu sesuatu atau bisa dikatakan muakhiratus syai', yaitu belakangnya sesuatu. Setelahnya sesuatu itu dubur. Dalam hadis, beberapa hadis disebutkan duburi kulli shalah, yaitu akhir setelah setiap salat. Bacaan-bacaan zikir setelah salat fardu. Nah, maka tadabbur itu adalah antum baca, tapi masih ada trace, masih ada sisa makna yang melekat di antum. Maka itu tadabbur. Arti baca bukan kalau kita misal baca doang, ya. Apa ini ini kayak jangan bareng-bareng tidurnya, Pak. Mas, bangun. Karena terlalu dekat sama anak. Nanti anak ikutan repot. Kalau bareng-bareng gitu ajak-ajak ya itu. Tadabbur, maka misal kita baca nih. Baca tanpa reflection, baca begitu aja. Maka ini bukan tadabbur, ini qiraah. Misal kita punya target di 10 terakhir Ramadan. Ya. Target 2 kali khatam misal saya. Cepat bacanya. Dan itu boleh maksudnya kalau emang itu di bulan Ramadan memang para ulama itu membedakan hukumnya ya, itu silahkan mematok target silahkan. Silahkan baca cepat asal jangan keterlaluan atau menyalahi begitu banyaknya hukum-hukum tajwid. Taib. Dia baca yang dia pusatkan itu fokuskan target, bukan tadabbur. Ini makin bukan tadabbur. Maka seperti apa tadabbur? Tadabbur itu lisan itu mengucapkan, hati itu mendalami, itu tadabbur. Jadi hati itu merenungi atau mendalami, ini seperti duburnya bacaan, yaitu belakangnya bacaan, ikutannya bacaan. Jadi bacaan itu ada ikutannya, yaitu apa yang di hati dari perenungan dan pemaknaan. Orang juga perenungan dan pemaknaannya beda-beda satu dengan lainnya. Sesuai dengan kadar keilmuan dia, sesuai dengan keikhlasan dia, dan tentu sebelum semuanya itu sesuai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang punya ilmu, tapi dia enggak bisa tadabbur karena Allah tidak berikan taufik pada dia. Tidak berikan taufik pada dia. Maka ingat ada kaidah disebutkan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu permasalahan al-istita'ah. Apa itu al-istita'ah? Al-istita'ah itu capability, kemampuan, qudrah, al-istita'ah itu. Kemampuan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemampuan itu ada 2 macam. Istita'ah qabla al-amal dan istita'ah ma'al amal. Ya. Istita'ah qabla al-amal yaitu capability before doing gitu. Yaitu kemampuan sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua al-istita'ah ma'al amal. Capability ketika melakukan sesuatu. Kemampuan ketika melakukan sesuatu. Ini 2 hal yang berbeda. Itu disebutkan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah dan dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dari masalah istita'ah ini ada 2 lembah atau 2 bukit yang besar. Bukit pertama atau 2 jurang besar. Jurang pertama yaitu jurang Mu'tazilah. Jurang kedua yaitu jurang Jabriyah. Tapi kita enggak detail dalam masalah ini. Saya hanya pengen kita paham istita'ahnya ini. Istita'ah apa? Ini untuk seluruh amalan soleh. Refleksikan ini. Istita'ah itu kemampuan. Ada 2 macam tadi. Kemampuan sebelum beramal.
Maka ini nikmat dari Allah, dan di titik poin inilah pembebanan syariat berlaku. Yang kedua, istita'ah ma'al amal, yaitu kemampuan ketika beramal. Kalau yang ini namanya, kata para ulama Ahlus Sunnah, ini adalah yang disebut at-taufiq. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perbuatan Allah. Jadi istita'ah qabla al-amal, maka ini rizki dan nikmat dari Allah. Apa yang maksudnya istita'ah qabla al-amal? Yaitu kemampuan yang Allah berikan sebelum beramal. Apa itu? Seperti alat, keluangan waktu, tenaga yang ada, kesempatan, dan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan dia untuk beramal. Nah, ini ada namanya apa? Istita'ah qabla al-amal, yaitu your capability before doing gitu. Nah, disinilah syariat, disinilah titik di mana syariat itu yaitu beban syariat itu berlaku. Karena seseorang ketika dia tidak memiliki istita'ah qabla al-amal, maka dia tidak diperintahkan untuk beramal. Contoh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini waktu tulu'us syams, waktu muncul matahari bukan? Belum syuruk, nanti ya syuruk. Berarti sebentar lagi kita selesai ini, alhamdulillah lah. Hak Allah Ta'ala yang wajib ditundaikan oleh hamba, yaitu haji ke Baitullah. Tapi bagi siapa? Bagi yang mampu jalan menujunya. Dah, ini yang disebut istita'ah qabla al-amal. Sebelum dia beramal, lihat dia tuh punya kemampuan enggak? Kalau ternyata punya kemampuan, maka Allah perintahkan, maka dia wajib. Kalau dia enggak punya kemampuan, maka Allah berikan uzur, maka dia enggak wajib atau enggak disunahkan untuk melakukannya. Ini namanya istita'ah qabla al-amal. Nah, kemampuan, kesempatan, keluangan, tenaga, alat, faktor-faktor pendukung untuk bisa beramal, ini semua nikmat dari Allah. Dan ini semua makhluk Allah. Dalam konteks yang kita sedang bicarakan tadi, orang punya ilmu tinggi, ilmu syar'i tinggi, maka dia diperintahkan untuk tadabbur Al-Quran enggak? Iya. Karena ente bisa bahasa Arab, ngerti ilmu syar'i, maka kalau ente baca Quran, maka tadabburlah. Jangan samakan dengan orang awam yang enggak paham. Gitu kan? Ya, kalau orang berilmu kan dia kan punya modal. Orang berilmu dia punya bekal, punya hal-hal yang mendukung dia untuk beramal tadabbur, merenungi. Mohon maaf, kalau orang awam harus ada effort lagi. Baca buku tafsir dulu, atau datang kajian dengerin. Kalau orang berilmu, kadang dia bisa langsung baca Al-Quran, itu langsung tahu maknanya memang, karena punya ilmu. Nah, yang orang berilmu ini berarti dia punya istita'ah qabla al-amal, yaitu kemampuan sebelum dia beramal, dia punya modal. Oke? Maka pembebanan syariat untuk orang yang punya ilmu ini lebih besar dibandingkan orang awam. Oke. Kita singkirkan dulu yang versi awam, karena mohon maaf Pak, bapak-bapak awam, antum nanti dulu deh. Kita fokus ke yang berilmu ini dulu, yang punya ilmu, yang punya bekal nih, yang Allah rezekikan ilmu, nikmat ini ya. Nah, ada istita'ah yang nomor 2 yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah istita'ah ma'al amal, yaitu capability while doing, yaitu dia kemampuan dia itu adalah kemampuan ketika manusia ini beramal. Ini yang disebut oleh para ulama at-taufiq dan as-sadad. Apa itu taufiq? Taufiq itu adalah perbuatan Allah memampukan orang ini untuk beramal sampai tuntas dengan baik. Itu taufik dari Allah. Kalau kita didoain, semoga Allah berikan antum taufik dalam sholat misalnya,
Itu berarti semoga Allah Ta'ala memampukan antum sholat dengan baik. Itu maknanya. Itu makna taufik. Ya, Pak Taufik. Ya. Ada Pak Taufik di sini? Nggak ada. Berarti nggak diberi taufik. Ya. Yang bagus itu nama Taufik Hidayat. Taufik Hidayat atau Hidayat Taufik. Sebenarnya taufik itu adalah hidayat. Dari hidayat itu taufik. Tapi kalau Taufik Hidayat jadinya pemain. Nah, Taufik Hidayah gitu kan. Taufik Hidayah. Itu boleh nama laki-laki seperti itu. Ya, Taufik Hidayah, ya petunjuk. Kalau misalnya kan hidayah ada dua macam. Globalnya hidayah dua macam. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Nah, hidayah irsyad itu istita'ah, termasuk di hidayah irsyad istita'ah qabla al-amal. Kemampuan antum sebelum beramal itu petunjuk dari Allah supaya antum beramal itu. Ayo. Karena antum antum ada pendukungnya nih. Diarahkan ini hidayah irsyad. Irsyad kan mengarahkan sebelum beramal. Nah, hidayah taufik itu baru ketika antum beramal. Nah, tidak semua orang yang dapat nomor pertama bisa dapat nomor kedua. Gimana? Bisa paham nggak? Orang peralatan ada, tapi belum tentu dia mau mengimplementasikan atau mengoperasikan peralatan yang mendukung itu. Belum tentu. Orang ada ilmunya, belum tentu ketika dia baca Al-Quran dia pakai ilmunya. Belum tentu. Kalau dia pakai ilmunya, dia beramal dengan benar, maka itulah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Gitu jemaah. Itu. Nah, ini bisa untuk seluruh amalan. Kalau antum melihat ada profesor, doktor, tapi membela Syiah, ini orang dapat taufik gak? Enggak. Tapi pendukung untuk membela Islam pada dirinya sebenarnya ada nggak? Ada. Berarti emang dia dapat hidayah irsyad, betul, ilmunya ada. Tapi mengaplikasikan ilmunya itu nggak Allah kasih. Ini yang disebut apa? Hidayah taufik itu mahal. Kalau ke bahasa orang-orang sunnah, hidayah sunnah itu mahal. Nah, itu maksudnya itu. Itu hidayah sunnah itu mahal. Orang-orang yang anti sunnah, mereka tahu nggak sunnah Nabi itu benar gitu loh? Tahu nggak? Tahu lah. Kecuali yang nggak tahu ya. Yang nggak tahu kalau jenggot itu syariat, ada orang nggak tahu. Nah, kalau ini berarti ilmunya belum ada nih, perkakasnya belum ada, pendukungnya belum ada nih. Tapi kalau orang lihat masalah jenggot, masalah ini ada hadisnya, ini berarti dia udah punya alat pendukung dan ilmu untuk dia tinggal diamalkan itu. Tapi ternyata dia nggak mau. Berarti dia nggak mendapatkan taufik dari Allah walaupun dia dapat perkakasnya. Abu Thalib itu ngakuin agama Muhammad ini yang benar nih, ngakuin ada hidayah irsyadnya, kemampuan untuk itu tuh ada, tapi ternyata kemampuan versi kedua enggak Allah mampukan. Gimana jemaah? Ini penting banget loh untuk kehidupan kita. Ya. Penting banget. Anak-anak yang durhaka, semoga Allah mengampuni kita dan semoga Allah mengampuni anak-anak kita. Anak-anak yang durhaka, tahu enggak bakti yang tahu itu wajib? Semua tahu. Bahkan dalilnya tahu ini, bahkan ada penuntut ilmu durhaka sama orang tuanya ada. Hafal dalilnya. Tapi ketika Allah hijab dari taufik, dia nggak bisa ngamalin itu. Gitu. Makanya kita perlu betul-betul ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjuki perkakasnya, peralatannya, dan ketika kita udah berjalan, tolong bimbing kami terus ya Allah. Gitu. Sampai. Begitu juga dalam tadabbur jemaah sekalian. Nah, kalau kita memang orang awam, sebenarnya apakah alat-alat pendukung untuk tadabbur itu sama sekali nggak ada di kita? Enggak ada, banyak Pak. Jadi jangan beralasan kan kita ini awam, nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak bisa tadabbur. Enggak. Tadabbur itu nggak harus antum harus pakar jadi ustadz dulu, nggak gitu juga. Sekarang baik device, equipment atau peralatan mendukung. Iya, kita bisa bawa mushaf kemana-mana. Ya,
Coba dulu kalau bawa mushaf harus cetak gitu. Sekarang nggak harus, walaupun mushaf cetak lebih afdol ya, karena gangguannya nggak ada dia. Nggak ada mushaf cetak, ada notifikasi, nggak ada. Ya, yang ada di handphone. Tetapi kita bisa make it simple gitu, make it short ya. Yaitu dengan kalau misalnya kita nggak harus bawa tas, ya udah bawa handphone aja, di dalamnya udah ada digital Al-Quran dan tetap bisa kita baca. Bahkan bisa ada terjemahannya. Bahkan kadang kita klik ada tafsirannya langsung muncul. Subhanallah. Ini semua adalah istitoah qoblal amal. Kemampuan yang Allah berikan sebelum beramal. Tinggal kita mau ngamalin itu. Mau nggak gitu kita amalin itu. Sampai kadang misal kita pasang alarm. Saking kita tuh betul-betul pengen menambah faktor pendukung supaya kita termotivasi beramal. Kita pasang alarm jam 9. Tadabbur surat Al-Kahfi misalnya. Itu udah didukung tuh. Istri ngingetin, Mas jam 9, dan nih jam 9 ayo. Ya, kita lagi ngapain? Lagi main Candy Crush. Ya. Bentar dulu nih, levelnya lagi, stage-nya lagi susah nih, ngesel nih lama. 9.15 masih main. 9.30 masih main. Faktor pendukung ada. Tapi ketika Allah tutup dari hidayah taufik, dia nggak bisa beramal. Gitu jemaah. Nah, kami minta sama Allah Jalla hal itu. Taib. Faqad rawa Abu Dzar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama lailatan bi ayatin yuraddiduha in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri salat malam. Qiyamul Lail. Ini setelah ini ada tanya jawab ya, insyaallah kalau ada pertanyaan silakan ikhwan. Pernah berdiri salat malam semalam suntuk dengan satu ayat yang beliau ulang-ulang. Ini salat sunnah boleh, kalau ulang-ulang ayat boleh salat sunnah. Di salat sunnah. Yaitu firman Allah apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Surat Al-Maidah. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam yang dihikaitkan oleh Allah di surat Al-Maidah akhir-akhir ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau memberi azab pada mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Ini saking lembutnya qalbu Nabi Isa alaihissalam. Padahal pembangkangan sebagian Bani Israel ketika itu tuh luar biasa buruknya. Tapi Nabi Isa sampai tetap enggak tega. In tu'adzibhum ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka tuh hamba-hambamu juga ya Allah. Kayak mintakan ampun gitu buat mereka. Saking lembutnya hati Nabi Isa alaihissalam. Dan Abu Dzar Al-Ghifari itu berdiri salat malam suntuk dengan satu ayat yang beliau ulang. Ya, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Di sisi lainnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyatakan apa kepada Abu Dzar? Innaka mru'un fika al-jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu adalah seseorang yang pada dirimu itu masih ada sisa-sisa jahiliyahnya. Bukan jahiliyah versi maksudnya kufur penyembah berhala, bukan itu maksudnya. Yaitu ada karakter lama kamu tuh masih ada. Seperti merendahkan suatu pihak karena fanatisme suku atau apa, itu karakter jahiliyah. Ya, ada kayak gitu, ya. Kalau sekarang nih kayak ini nih. Ngelihat yang reels video terus habis itu nyembah kuburan gitu kan. Terus ada yang komentar pasti di Jawa gitu. Nah, itu tahu enggak gitu, Pak? Ah, itu kayak gitu pasti di Jawa nih, ada gitu. Artinya biasanya orang seberang ngomong kayak gitu. Ini memang enggak boleh. Ada sisi ta'assub jahiliyahnya dia, ngejek suku lain padahal ini sebenarnya enggak ada kaitan sama suku sebenarnya. Ya, tapi ada sisi mengkonfrontasikan suku lain gitu loh. Ah, pasti orang Jawa tuh kayak gitu. Nah, gitu. Ini ada sisi jahiliyahnya sebenarnya. Jadi sesuatu yang ada nuansa, ada aura fanatisme keluarga atau fanatisme kabilah atau suku, maka ini masuk bagian dari jahiliyah. Karakter jahiliyah gitu. Ya. Sebagian orang Melayu sebenarnya sama Jawa itu kurang ini memang. Kurang gimana gitu. Anak waktu Pontianak, orang tuh kalau manja itu bilang, "Ya Jawa kau nih." Gitu. Anak waktu di Melayu Pontianak dulu kayak gitu.
Tapi biarin aja, walaupun anak orang Jawa juga biarin aja. Ya orang di Melayu mau di sana, kita mau protes juga itu bahasa mereka. Jadi ada hujan misalnya, hujan gerimis tuh. Payung dong, kan orang kota kayak gitu tuh. Pakai payung Jawa pula kau nih, gitu kan. Jawa. Kok Jawa sih kata dia? Maksudnya orang Jawa sih. Tapi hal-hal yang sifatnya kata mereka itu manja, vulnerable gitu loh, mudah pecah gitu, Jawa. Jadi soalnya, nih kita nih Melayu, ente tuh Jawa, gitu, soal kayak gitu. Tapi itu jadi bahasa, jadi kosakata. Jadi omongan mereka tuh nggak mesti maksudnya adalah seperti itu, cuman akarnya tuh dulunya kayak gitu loh. Ini sebenarnya nggak boleh. Tapi ya mau apa lagi udah jadi bahasa, gitu kan? Udah jadi bahasa. Contoh lain kayak misalnya ngejek orang ini dengan kata niga misalnya. Orang black people niga. Padahal memang bahasa Latinnya black, ya negro, negro, ya gitu. Tapi itu ada maksud di situ apa? Mencela suku lain. Nah ini termasuk apa? Ta'assub. Termasuk apa? Jahiliyah. Nabi pernah mengatakan itu ke Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang person yang pada dirimu itu ada sisi jahiliyahnya. Karena hal-hal seperti ini terjadi pada dirimu, masih ada tuh. Nah Abu Dzar tapi kalau sholat malam pernah juga mengatakan in tu'adzibhum fa innahum baduk, terus baca itu. Apa faedah yang bisa kita dapat dari dua poin ini? Yaitu satu sisi Abu Dzar itu bukan divonis ya. Satu sisi disabdakan oleh Nabi ada sisi jahiliyahnya, tapi bukan kufur. Dan satu sisi Abu Dzar itu begitu lembutnya terhadap orang-orang sehingga membaca in tu'adzibhum fa innahum baduk. Apa yang bisa kita ambil faedah dari sini jemaah? Gini, ada kalanya contoh kita baru hijrah ikhwan. Misal, kita udah hijrah misalnya. Dan masih ada sisa. Gimana kita dulu semua hijrah masih ada sisa sampai sekarang, maksiatnya, keburukannya masih ada. Tapi sisi lain karena ikhlas atau tulusnya, maka rahmat terhadap kaum muslimin, kasih sayang terhadap kaum muslimin juga ada. Manusia itu kadangkala sisa lamanya masih ada. Tapi ketika dominasi kebaikan pada diri lebih banyak, maka kita menghukuminya yang dominan, bukan yang masa lalu yang tertinggal atau masih tersisa itu. Begitu ikhwah sekalian. Iya. Sebagian dari ikhwan yang udah ngaji itu dulunya adalah misal orang harokiyin, pergerakan dulunya. Sekarang udah ngaji, influence dari masa lalunya masih ada gitu. Apakah gara-gara itu kemudian kita katakan ente bukan salafi, udah ente harokiyah sana? Enggak, dia insyaallah salafi, dia berusaha untuk bermalas salaf. Cuman kita nasihati bagian apa? Sisanya ini, kalau bisa jangan kayak gitulah antum. Hilangkan itu. Ya. Seseorang dulunya itu sangat fanatik kepada keluarganya, sukunya, membanggakan sukunya dan seterusnya. Setelah kenal manhaj salaf, maka dia melembut dan seterusnya. Tapi masih ada karakter itunya. Maka begitulah manusia. Ana, antum dan seterusnya. Masih ada sisa-sisa buruknya jemaah sekalian. Ya, dan boleh dinasihati di sisa buruknya itu. Tapi tetap kita anggap lebih dominannya apa baik, maka baik insyaallah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dari ikhwan, ya silakan fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan. Ustaz izin bertanya ini, di aplikasi HP ya ada salah satu pilihan tafsir. Tafsirnya namanya Al-Mukhtasar fi Tafsir Quran Al-Karim yang disusun oleh Komite Ulama Tafsir Jamaah Min Ulama Afsar. Itu boleh dijadikan rujukan enggak Ustaz untuk membaca tafsir? Iya. Itu pertanyaannya itu. Iya. Oh ya, baik. Jadi kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Quran itu disusun oleh puluhan ulama atau belasan ulama dan itu dari markaz studi center tafsir di Saudi Arabia yang itu tahta isyraf di bawah bimbingan dari beberapa profesor dan doktor dari Saudi Arabia, di antaranya Syekh Musa'id At-Tayyar, kemudian Syekh Abdurrahman Asy-Syihri. Itu semua ahli tafsir semua yang cukup terkemuka dan fokus di bidang tafsir di Saudi Arabia. Memang
Syekh Musaid At-Thayyar ini mungkin punya masalah karena di kajiannya kadang-kadang mungkin tidak disetujui oleh pemerintah Saudi. Kemudian Syekh Abdurrahman Asy-Syihri juga menjelaskan beberapa kitab tafsir. Itu sejak Ana masih kuliah di Libya, Ana suka mendengar kajian Syekh Abdurrahman Asy-Syihri, salah satu ulama favorit Ana juga dalam bidang tafsir. Yang mana itu tafsir Baidawi beliau jelaskan dari tahun 2012. Kemudian di tahun 2015 atau 2016 mulai beliau menjelaskan tafsir Jalalain. Nah, dua tafsir ini tafsir yang sangat aswaja, ya, lebih ke tafsiran mazhab Asy'ari, dan mungkin itu yang menjadi trouble bagi pemerintah Saudi yang pengen menjaga keautentikan manhaj salaf. Namun terlepas dari itu, insya Allah kitab Mukhtasar At-Tafsir fi Tafsir ini nggak ada korelasinya dengan hal ini. Saya cuman pengen menjelaskan ke antum, barangkali mungkin antum pernah mendengar desas-desus bahwasanya beberapa ulama yang menjadi musyrif atau penanggung jawab di tafsir tersebut itu bermasalah bagi sebagian bidang pemerintahan Saudi. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan isi kandungan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Maka boleh dikatakan kitab tafsir apa yang ringkas yang paling bagus di sekarang, maka itu ada dua minimal. Pertama tadinya tafsir Muyassar, itu juga proyek beberapa ulama, tafsir Muyassar. Yang kedua, yang sekarang menempati ranking pertama seharusnya, yaitu Al-Mukhtasar fi Tafsir. Itu paling bagus itu sekarang. Al-Mukhtasar fi Tafsir itu paling bagus, ya. Dan buku-bukunya juga eksklusif, dia bagus cetakannya, cetakan mahal. Ana pernah beli itu berapa tahun lalu. Maka itu recommended insyaallah. Kalau ada terjemahannya alhamdulillah. Itu proyek para ulama dan itu adalah hasil konversi dari puluhan kitab tafsir, diracik kemudian menjadi kalimat yang ringkas, padat, dan menyeluruh dari makna yang paling dominan untuk tafsir, mana yang paling bagus untuk tafsir Al-Quran. Jadi itu insya Allah terbaik. Tapi tentu itu belum cukup untuk lebih mendalami, karena sangat ringkas. Begitu, itu insya Allah Al-Mukhtasar fi Tafsir yang paling bagus. Begitu Pak. Ada lagi gitu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Pak, dari tadi nggak masuk salam mulu ya Pak. Monggo Pak. Oh enggak nyala itu. Salam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya soal fikih sebentar Pak. Silakan Pak. Ya, adab dalam sholat dalam kendaraan Pak. Ya silakan. Kalau di salaf di Saudi Arabia kan begitu azan dimanapun sholat Pak ya. Ya. Nah kalau waktu maghrib itu kan waktunya kan sangat singkat. Kalau kita di jalan tol, tidak selalu jalan tol ada rest area Pak. Ya. Katakan panjang, rest area masih panjang dan akan safar nih Pak. Iya safar. Tapi safarnya ini belum memenuhi syarat 83 kilo. Ya. Karena kalau belum 83 kilo maka belum bisa dikatakan safar. Ya. Apakah lebih baik adabnya sholat dulu di dalam mobil dengan kondisi bertayamum? Pada Indonesia kan melimpah air Pak ya. Gitu. Kalau berhenti pun nggak mungkin juga gitu, di tengah hutan atau di mana katakan, atau di pinggir jalan tol membahayakan. Iya. Nah itu adabnya seperti apa Pak Ustadz? Kalau seandainya kita mau sholat yang maghrib tadi pendek, belum mencapai safar 83 kilo, kemudian dia melakukan sholat, kalaupun nanti sampai, apakah perlu diulang lagi? Katakan belum masuk isya nih, ternyata udah dapat masjid. Kemudian dia berhenti, dia sholat lagi, mengulangi sholat yang di mobil tadi. Jadi orang timur kebanyakan bilang menghormati dulu lah sholat. Begitu azan dia sholat adab di mobil, karena sering saya mendengar seperti itu. Yang kedua, apakah boleh melakukan sholat sunnah di dalam mobil? Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini panjang penjelasannya. Ustaz Mustafa jam berapa beliau? 7.30 ya.
Kemarin baru daurah bareng di Roja sama kita, Ustadz Mustafa juga ada beliau. Tapi ana nggak mau ketemu beliau di sini maksudnya. Mau ketemu nggak enak, kalau ketemu berarti ana ikutan kajian nanti harusnya gitu. Iya, nanti bilang antum duduk Ustadz, yo ana harus duduk lagi dong berarti nanti. Kan kita harus pulang nanti. Jadi coba ana berusaha ringkas ya Pak ya. Pertama, perbedaan sholat sunnah dengan sholat fardu, di antara perbedaan signifikannya adalah sholat fardu itu disyaratkan berdiri. Syarat sah sholat fardu antara al-qiyam, berdiri. Kalau sholat sunnah itu tidak disyaratkan berdiri, gitu kan? Itu dulu. Nabi SAW dulu ketika safar, beliau kendaraannya kan unta kalau safar. Maka dihikayatkan oleh sahabat bahwasanya beliau kalau mau sholat fardu itu pasti turun dari untanya kemudian menghadap kiblat dan berdiri. Tapi beliau kalau mau sholat sunnah, beliau bisa di atas untanya kemanapun itu arah unta itu sambil duduk. Itu ya. Ini muqaddimah dari hadisnya itu loh. Dari sini kasus yang Bapak sebutkan, orang ini belum safar, belum sampai safar tawil, belum lebih dari 80-an kilometer. Mungkin dia pulang kerja atau pergi jauh tapi memang belum memenuhi kriteria syarat safar. Kriteria safar. Baik, lalu dia di jalan tol. Udah waktu maghrib dan ada posibilitas ini kalau nunggu rest area maka bakal lewat waktu maghrib. Maka bagaimana adabnya? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia boleh sholat di atas mobil itu? Sementara dia kalau minggir itu nggak memungkinkan karena bahaya juga untuk pengendara lain dan untuk dirinya juga. Maka dia lihat di sini. Kata para ulama begini, ketika memang saat seperti ini kan namanya masyaqqah, kesulitan, maka diperbolehkan bagi dia menjamak takhir salat di waktu Isya. Tapi dengan syarat dia harus niatkan ketika maghrib itu, saya akan akhirkan maghrib saya di Isya nanti. Itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali seperti itu. Jadi harus ada niatan dia mengakhirkan nanti maghrib di waktu Isya, itu boleh. Walaupun dia belum safar, karena jamak salat itu tidak mesti alasannya karena safar. Karena hujan bisa, karena sulit bisa, karena nunggu antrian bisa, karena operasi bisa, ya dan seterusnya ya. Bukan karena dia boleh jamak takhir, bukan karena safar, melainkan karena masyaqqah atau kesulitan. Begitu Pak ya? Sampai sini clear yang pertama. Nah, yang kedua itu saya lupa, makanya coba yang kedua apa Pak? Salat sunnah boleh nggak di kendaraan? Oke kita. Nanti lupa lagi tuh, yang kedua dulu Pak. Oh, ini tidak ada yang seperti itu enggak. Kalau memang dia menghormati dengan sholat itu hanya ada satu syariatnya, itu tahiyatul masjid saja. Karena tahiyah itu artinya penghormatan masjid. Tapi kalau penghormatan waktu sholat, oke, kalau ada memang penghormatan waktu sholat, maka kita kembalikan dulu syarat sah sholat untuk fardu itu berdiri. Nah, qadarullah ini kan nggak bisa berdiri. Maka dia mencukupkan dengan niatan jamak takhir saja. Kalau dia ngerasa nggak enak, maka hilangkan rasa nggak enak itu, karena dalam kaidah fikih al-amru idza tadayaqa ittasa'a wa idza ittasa'a tadayaqa. Perkara dalam Islam itu ketika menyempit maka akan diperluas, dan ketika keadaannya luas maka akan dibatasi dengan penyempitan. Itu dalam Islam seperti itu kaidahnya. Nah, kondisi orang ini di atas mobil, dia kondisinya sempit. Maksudnya sempit ini kondisi yang susah buat sholat, maka Allah permudah dengan adanya namanya rukhsah dan keringanan. Maka dia nggak perlu adanya haraj atau nggak enak hati sehingga kayaknya harus menghormati waktu, saya sholat dulu. Sebenarnya sholat fardu tuh sekali aja. Maka jangan dibuat dua kali. Ya sekali aja, nanti jamak takhir. Terus dia ngapain ketika itu? Ya udah zikir aja. Gitu Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, boleh nggak sholat sunnah di atas kendaraan? Maka jawabannya boleh hanya ketika safar saja. Kalau secara kondisional hanya ketika
safar saja. Karena sholat sunnah pada asalnya tetap wajib menghadap kiblat. Walaupun tidak harus berdiri, tapi asalnya sholat tetap wajib menghadap kiblat. Adapun saat safar dan antum di kendaraan, maka baru boleh antum sholat menghadap bagaimana kendaraan menghadap. Walaupun ada kemungkinan nanti di rest area atau sampai tujuan kapan ya sebentar lagi, itu tetap boleh sholat di atas kendaraan sunnah. Sholat sunnah di atas kendaraan boleh. Karena Nabi SAW itu pas saat safar sholat di atas untanya, kemanapun unta berarah maka nggak masalah bagi Rasulullah SAW. Dan itu pun sebenarnya bisa beliau turun tuh bisa, tapi beliau memilih nggak turun, tetap di kendaraannya, menunjukkan antum boleh tahajud di atas kereta, tahajud di atas mobil, selama masih bisa konsentrasi. Tapi kalau driver itu saya pikir jangan deh. Driver saya pikir jangan, di Cipali, aduh gabut nih ya, lurus aja ngantuk. Daripada gitu tahajud Allahu Akbar. Ya, pulang-pulang mantra buka gitu kan. Iya. Gitu Pak ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lama-lama, nanti ketemu lagi mau Ustaz Musyafa lah. Iya, Pak. Pertama mengenai istitoah qabla amal ini maksudnya infrastruktur kali ya. Mungkin ya. Itu ya. Kalau secara bahasa kekiniannya seperti itu kiaskannya. Oke. Terus yang kedua itu yang terkait dengan sisa-sisa jahilah, mungkin istilahnya rasis kali tadi contohnya Ustaz. Di antaranya rasis, di antaranya. Oke. Karena jahiliyah banyak modelnya, di antaranya rasis. Oke. Kemudian yang tadi mengenai salah satu contoh istitoah amal itu, misalnya saya ambil contoh berdoa, Ustaz. Coba gimana? Iya kan? Contoh dari istitoah amal itu adalah berdoa, karena itu salah satu ibadah juga kan. Betul. Sementara berdoa itu kan meminta kepada Allah, Ustaz. Nah, saya pernah mendapat doa dari Rasulullah SAW mengenai saat kesulitan. Dari Rasulullah langsung. Ini wali ini, masya Allah. Anak sendiri nggak pernah itu langsung gitu. Doa saat kesulitan, saat menghadapi kesulitan. Nah itu ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Pas dibaca, kok nggak ada bahas kesulitannya sama sekali, Ustaz? Coba yang mana coba? Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, azim, la ilaha illallah, rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, apa? Itu isinya ya Rabbil Arsyil Azim ya. Isinya Al-Azim Al-Halim, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta diselesaikan kesulitannya itu di mana itu? Di mana? Gitu. Ya, paham. Ya. Satu lagi kita menyambung pertanyaan sebelumnya, sebelum jawab pertanyaan tadi. Ini yang mana banyak banget pertanyaan ini? Yang satu dua tadi kan bukan udah, itu clear ya. Pertanyaan sebenarnya tadi aja tuh mengenai doa di la ilallah Rabbul Arsyil Azim, Al-Halim Halim ya Halim. Itu. Yang terakhir pertanyaan mengenai menyambung pertanyaan saudara yang sebelumnya, apabila terjadi pada sholat Jumat itu, Ustaz. Jadi kayak dokter, dia bekerja mengoperasi orang pada hari Jumat jam 10:30, estimasi selesai jam 2 gitu. Dan itu rutin gitu, Ustaz. Jadwal operasi jam segitu. Gimana sholat Jumatnya, apakah bisa kita jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang nomor 3 tadi yang tentang doa karb, yaitu doa tentang kesedihan, musibah dan semisalnya, itu kan diisinya tahlil dan memuji Allah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbil arsyil azim. Kok tidak ada apa gitu, minta apa gitu? Nah gini, ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah dan kita memuji Allah, itu sebenarnya udah cukup. Sebenarnya begitu. Ini belum pembahasan mendalami makna dari semua ini ya. Kita baru bahas kulitnya aja, kerangkanya aja. Ini pujian ya, dan pernyataan serta penafian kesyirikan. Itu sudah cukup untuk menjadikan Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan kita dari kesulitan dan mara bahaya itu atau kesedihan itu.
Anak kiaskan dengan yang lainnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, di dalam tubuh ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah di situ ya Allah, Allahumma inni, Allahumma apa ya Allah saya minta gini? Enggak ada tulisan gitu, enggak ada. Enggak ada kalimat gitu kan? Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang Allah beritakan di Al-Qur'an. Itu aja yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kalau ditanya, misalnya tanya, tapi Ustaz kok la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Gitu loh. Ini tahlil la ilaha illallah. Subhanak tasbih. Ini kuntu minadz zalimin i'tiraf, pengakuan diri yang betul-betul salah gitu. Enggak minta. Tapi Allah selamatin. Gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya cukup kita banyak memuji Allah, itu sebenarnya Allah akan kasih. Karena Allah udah tahu sebenarnya orang ini mau butuh apa. Begitu. Itu yang Nabi SAW sebutkan yang tadi, Rabbil Arsyil Azim, Al-Halim, Al-Alim. Al-Halim coba. Kalau kita dalamin maknanya, Al-Halim itu adalah, kalau bahasa kita itu maha santun, tapi nggak cukup untuk merepresentasikan makna aslinya. Al-Halim itu adalah Allah Ta'ala yang tidak segera merespon dosa manusia dengan balasan langsung, enggak. Apa yang Anda alami dari kesedihan, itu akibat dari dosa Anda, sebagian kecil dosa Anda. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Ta'ala memaafkan dan melewati banyak dari dosa-dosa Anda. Seandainya semua dosa itu langsung Allah balas, Anda akan lebih menyedihkan daripada seperti ini. Itu Al-Halim. Al-Halim itu yaitu kelembutan Allah dengan tidak langsung merespon segala dosa Anda dengan balasan. Itu seorang kalau misalnya sifatnya halim, itu adalah orang yang sabar, yang tidak responsif, tidak tiba-tiba. Pokoknya ada yang nyalak, dia langsung nyalak balik, enggak. Itu orang itu halim, yaitu dia menahan diri dari membalas, gitu. Begitu ya. Itu kalau di dalam maknanya. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Dokter ya yang Jumatan itu ya. Walaupun dia rutin, maka dia punya uzur untuk tidak Jumatan. Kalau dia mempraktikkan, karena ini masalah darurat atau hajat yang sangat esens gitu, hajat yang sangat betul-betul vital untuk kehidupan banyak manusia dan maslahatnya juga besar dan menghindari madarat yang lebih besar, maka ya boleh seperti itu. Kalau memang dari rumah sakit menjadwalkan dia dengan jadwal seperti itu, ya khalas, tidak apa-apa. Tapi dia nggak pernah merasakan Jumatan, padahal siapa yang beberapa kali terlambat Jumatan atau ke Jumatan maka dicap munafik, nggak. Itu bagi orang yang malas, lalai dan malas. Adapun bagi orang yang memang punya hajat, apalagi darurat, apalagi berkaitan dengan kehidupan manusia dan keselamatan manusia, maka nggak apa-apa. Dia itu dapat pahala nggak? Dapat pahala. Apakah dia memang sengaja niatan untuk tidak mau Jumatan? Enggak. Dan dia dulunya punya kebiasaan Jumatan nggak? Iya. Dan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal itu. Siapa yang memang dia punya kebiasaan, ya, untuk berbuat baik, terus dia terhalang oleh suatu halangan, padahal dia niatnya pengen berbuat itu, maka dia diberikan ganjaran sepenuhnya sebagaimana kebiasaan dia. Ya, sholat Jumat. Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk, beliau berkata, Inna fil madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah itu ada kaum-kaum, masirtum masiratan, tidaklah kalian, kita nih para pasukan, melewati suatu daerah, baik itu wadi, yaitu lembah atau apa, gunung, bukit, melainkan mereka itu berserikat dengan kita dari segi pahala. Kata Nabi SAW, habasahumul uzur. Uzur itu telah membuat mereka tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan. Tapi mereka dapat pahala ya dapat pahala insyaallah. Nah, dokter-dokter ini kalau memang dia jujur dan dia qadarullah memang selalu dapat jadwal seperti itu, maka insyaallah dapat pahala juga untuk Jumatan karena dia jujur
dan biasanya juga Jumatan. Ini karena memang tugas aja, dinas aja. Maka nggak apa-apa insya Allah. Ya. Zaizan, syukran. Kalau contohnya mungkin bukan dokter, misalnya ya tadi driver busway atau apa? Sama ya, sama. Pelayan restoran gitu. Kalau restoran Anda nggak bisa ngomong ya, karena bisa tutup harusnya. Tapi kalau pelayanan transportasi umum, ya insya Allah sama kayak dokter tadi. Kalau restoran itu kan preferensinya bisa gitu ya. Kalau pelayanan umum enggak, dokter rumah sakit, public transportation itu kan nggak bisa ada preferensi untuk orang pergi dan ke rumah sakit. Adapun restoran orang bisa milih gitu. Tutup aja restorannya kalau Jumatan, nggak bisa. Kalau misal fulan ini kerja sebagai koki di restoran, maka nasarankan kalau dia nggak boleh Jumatan, maka dia cabut dari itu, resign dari itu. Beda dengan public transportation, karena public transportation itu hajat manusia yang darurat untuk semua manusia gitu. Beda-beda orang. Seperti busway, bis antar kota dan provinsi dan seterusnya, maka ini insya Allah sama seperti yang tadi. Izin satu lagi, Ustaz. Ini negaranya di Eropa, Ustaz, tinggalnya. Nanti anak kasih nomor rekening loh, antum lama-lama. Ya konteksnya bukan di Indonesia, di Eropa gitu. Gimana, Ustaz? Balik lagi ke Indonesia, cari kerja di Indonesia. Suka. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Kayak nggak ada kerjaan aja di Indonesia, ya. Nganggur ya, di PHK lagi. Ada pertanyaan dari online? Ini pada banyak nanya gimana nih? Aduh, Anda pengennya pulang cepat pulang malah antum pada nanya-nanya. Alhamdulillah, semoga Allah berkatin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin nyampaikan. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apa alasan atau hikmah Allah menutup hidayah kepada seseorang? Demikian Ustaz. Apa hikmah dari Allah Ta'ala menutup hidayah dari seseorang? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yahdi may yasha, kata Allah. Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Itu pertama. Supaya kita faham bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah. Terserah Allah. Maka kita nggak berhak menggugat takdir. Kedua, tidak mungkin tentunya Allah melakukan sesuatu tanpa hikmah. Melainkan pasti ada sebab atau tujuan. Ada sebab atau tujuan. Ketika Allah Ta'ala menutup hidayah pada seseorang, boleh jadi ada sebab dikarenakan maksiatnya orang itu, atau boleh jadi ada tujuan sebagai ibrah untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan atau hikmahnya yang ketiga adalah agar manusia itu tidak ujub dengan kapabilitas dirinya, sehingga dia melihat bahwasanya dia bisa kayak gini itu karena Allah. Itu hikmahnya. Ketika seseorang tuh udah dimudahkan untuk peralatan dan seterusnya, tapi dia ternyata nggak dapat hidayah untuk beramal. Dari situ dia harus berpikir, ternyata untuk bisa beramal ini ya butuh Allah juga gitu. Seperti itu. Kayak orang mau ngafalin Al-Quran, peralatan ada, semua dimudahkan, tapi ternyata nggak apal-apal. Di situ dia harus melihat dirinya. Ternyata saya lemah, butuh Allah juga untuk mengoperasikan hafalan ini. Begitu Mr. Online. Pak? Ya. 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 Duduk di kursi. Sebenarnya dimanapun silakan, cuman untuk supaya tidak mengganggu jemaah lain mungkin lebih baik mungkin di samping, mungkin lebih baik. Iya. Kalau belakang imam begini, nanti kalau misalnya imamnya batal, kan yang gantiin imam dia. Ya boleh-boleh aja digantiin nanti. Dia pindahin kursinya ke depan, terus dia duduk. Ya boleh-boleh aja. Sebenarnya mau di belakang imam, mau di sana, atau dia mau jadi imam juga boleh kalau mau. Tapi ya sebaiknya sih di ujung. Biasanya sih di ujung kalau orang-orang yang memang dari awal pakai kursi di ujung. Begitu, Allah a'lam. Mungkin perlu kita voting supaya turun. Diganti ketua DKM sama Pak Aldo. Ya.
Ya Allah alam, saya nggak bisa komentar lebih ya. Kalau itu mungkin ya nggak tahu deh. Takutnya yang dikomentarin ada orangnya di sini kan repot nanti. Oh ya, alhamdulillah kita nggak kenal ya berarti ya. Ya tidak, ya itu boleh Pak, boleh, nggak bisa dikatakan nggak boleh, nggak bisa dikatakan boleh aja. Cuman kalau memang lebih afdolnya sih baiknya sih agak sampingan ya, supaya nanti takutnya ada apa-apa kesalahan imam atau mungkin itu, karena nggak disyaratkan ketua DKM harus di belakang imam, nggak disyaratkan. Iya makanya ya sampai kapan akhir dari ketua DKM? Udah berapa periode emangnya? Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.